Gara-gara infeksi terpaksa jemput Mas Daniel kontrol ke rumah sakit. Hai, assalamualaikum. Karena 2 hari sebelumnya Mas Daniel udah telepon kalau telapak tangannya infeksi bernanah, akhirnya aku putuskan untuk jadwal kontrol ulang dan jemput di hari Sabtu. Ujuk-ujuk perjalanan 1 jam udah sampai aja di lokasi pondok. Tentu saja pemandangan berbeda udah ada di depan mata. Tapi tentu saja izinnya diwakili oleh Abah dan aku tetap menunggu saja di mobil sambil ngemil roti sebagai penggajal perut di pagi ini. Tak berselang lama ini Anura mulai tuh ngereok kemanapun harus jajan, dan kebetulan ada toko hijau logo dari Basmala yang sekarang ini semakin epic karena ada tambahan tempat coffee break mirip-mirip toko biru. Kayaknya cocok nih ngopi di pagi ini karena aku sedari pagi belum minum teh panas ataupun yang lainnya. Sebagai perempuan yang lambungnya kagak tahan minum kopi tapi demen ngopi, tentu saja aku pilih kopi susu gula aren yang notabene terlihat manis tapi ternyata ini rasanya pahitnya lebih strong seperti kehidupan. Yang disawang-sawang indah tapi isi dalamnya pahit. Apakah begitu? Namanya juga hidup sawang sinawang, ya kan? Seperti secangkir kopi dipandang manis ternyata pahit. Tapi tenang, setiap yang pahit pasti bertemu dengan yang manis. Ujuk-ujuk udah sampai aja di RSUD Bangil. Aku yang sedari awal kagak paham situasi di rumah sakit ini, dan aku pun juga baru tahu kalau di lobi rumah sakit ini kita disuguhkan dengan tempat makan sekaligus tempat ngopi cantik mirip roti kopi ala-ala bandara itu loh. Katroknya aku baru tahu. Baru juga sampai ini nama Mas Daniel langsung dapat panggilan, tapi ternyata lumayan lama juga prosesnya, keluar masuk poli. Ya sudah, daripada aku bosan, aku pengen ke depan rumah sakit aja karena beberapa hari ini aku pengen banget makan cilok. Tapi ternyata ciloknya habis, baru diisi ulang pancinya dan kita harus menunggu 15 menit. Ya sudah, kita tunggu di warung-warung sekitar. Ternyata Anura juga pengen makan bakso. Oke lah, kita tunggu Anura makan bakso dan sekejap saja si pedagang ciloknya anterin pesanan aku. Nggak nyangka banget se-worth it ini dengan cilok yang rasanya kenyal tapi soft dan nggak alot sama sekali, dan pantas aja cepet habis. Isinya jando alias gaji sapi yang bener-bener langsung lumer di mulut. Tahu-tahu aku udah pindah tempat aja gara-gara Anura sempat pengen piu, dan lihatlah celanaku ketempelan saus sambal sampai sekotor ini, dan aku lumayan lelah menunggu di depan sambil depro guys. Sesekali masuk ceki-ceki Bang Daniel udah kelar belum sambil lihat situasi yang udah mulai agak sepi. Kita mau cari colokan charger handphone, alhamdulillah ketemu. Udah sesepi ini masih santai-santai aja, bukan tanpa sebab kita berlama-lama di sini karena ternyata Bang Daniel dari ortopedi mutasi kembali ke dokter bedah plastik yang jadwalnya di atas jam 1. Bukan berniat santai-santai, tapi ya bagaimana lagi, namanya juga demi kesehatan ya. Sebelum antri ke tempat dokter bedah, kita sempal-sempil ambil obat dari dokter ortopedi, lanjut duduk manis menunggu panggilan dokter bedah yang hasilnya Bang Daniel harus operasi ulang di 3 bulan ke depan karena hasilnya tidak memuaskan. Dokter ortopedi menyadari mutasi bahwa seharusnya ini dipegang langsung oleh dokter bedah plastik, dan ternyata Masya Allah di sini yang antri lumayan lebih ngeri-ngeri daripada Mas Daniel. Ada yang kena mercon sampai jarinya habis, mukanya gosong dan lain sebagainya. Ya Allah, kadang mikir kita dikasih cobaan sedikit aja lebih ngeluh, dan ternyata banyak yang lebih daripada kita tapi masih mampu bersyukur. Setelah drama jerit-menjerit Bang Daniel karena jahitan sebelumnya dilepas akhirnya, dan saatnya kita pulang menunggu mobil datang sambil main ayunan. Ngomong-ngomong, badanku kelihatan gede banget gak sih? Udah kayak overweight? Masih dong. Sebelum pulang mampir makan lagi karena Bang Daniel sedari pagi belum makan, tapi aku juga ikutan walaupun porsinya setengah aja, tapi tetap aja ini isinya banyak. Bang Daniel aja yang lapar banget dengan porsi full nggak habis karena seriusan porsinya super duper banyak menurutku. Kenapa? Soto Cemara yang satu ini enaknya itu ada di kuah yang ada bawang putih gorengnya. Jadi berkali-kali deh pokoknya nggak bisa move on. Agar jeruknya kagak pelit, bawang putih gorengnya berasa banget, dan aku tim yang soto nggak pakai kecap karena menurutku merusak rasa. Ya sudah, sampai di sini ceritaku hari ini. Sampai jumpa di next videoku selanjutnya. Bye bye.